Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita dan pembahasan di pagi hari ini karena kita sudah berada di akhir Ramadan, maka tentu membahas ibadah yang sangat penting di akhir-akhir Ramadan adalah sangat penting sekali, terutama yang berkaitan dengan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 5 perkara yang wajib kita ketahui seputar zakat fitrah. Yang pertama, bicara hukumnya. Yang kedua, bicara besarannya. Yang ketiga, bicara waktunya. Yang keempat, bicara tentang kemana zakat fitrah ini harus disalurkan. Dan yang terakhir tentu bicara tentang hikmah-hikmah di balik zakat fitrah. Ini yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 2 hadis yang mendasari 5 pembahasan ini. Pertama, hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-saimi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya dan ucapan-ucapan kotor, dan juga sebagai bentuk sedekah memberi makan para fuqara wal masakin. Maka barang siapa yang melaksanakannya sebelum salat Id, maka itu zakat yang diterima, dan barang siapa yang melaksanakannya setelah salat Id, maka dianggap sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia juga mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin wa sa'an min syair alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha wal saghiri wal kabiri minal muslimin. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan, 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum, atas seorang hamba yang merdeka ataupun budak, kepada laki-laki atau perempuan, kepada orang besar atau anak kecil dari kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari 2 riwayat ini kita akan bahas dari 5 poin yang saya sebutkan tadi. Pertama, hukumnya. Di sini kata 2 sahabat Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum,
Mereka berdua mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu sebuah kewajiban. Yang namanya sebuah kewajiban berarti barang siapa yang meninggalkannya berdosa. Siapa yang mengingkarinya bisa kufur. Karena ini adalah perintah Allah dan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh seseorang meninggalkan kewajiban zakat fitrah ini. Ini yang pertama. Yang kedua besarannya. Dalam riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dijelaskan sa'an min tamrin wa sa'an min syair. Satu sa' dari kurma dan satu sa' dari gandum. Sebagai gambaran, satu sa' itu 4 mud. 4 mud itu 4 telapak tangan seperti ini. Jadi kalau saya ambil beras 1, 2, 3, 4, berarti 4 mud ini satu sa'. Itulah kadar daripada besaran zakat fitrah. Masalahnya karena tangan seseorang itu berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, maka kemudian para ulama berusaha untuk mencari hitungan dengan cara kilo. Maka minimalnya antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Itulah zakat fitrah. Kalaupun lebih maka lebih baik, karena itu bagian daripada sedekah. Maknanya bukan hanya sekedar zakat fitrah yang Anda tunaikan, tapi di balik itu ada sedekahnya. Itu kalau seandainya lebih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waktunya. Dalam riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tadi dikatakan, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas sadaqah. Barang siapa yang melaksanakannya sebelum salat berarti dianggap zakat yang diterima. Barang siapa yang melaksanakannya setelah salat berarti bukan zakat tetapi sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Dari sini menunjukkan bahwa jelas akhir pelaksanaan zakat fitrah itu sebelum salat Id. Lalu kapan awalnya? Sebagian para ulama mengatakan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika menjaga pembendaharaan gudang zakat, tiba-tiba di malam hari ada pencuri yang mengambil sebagian karung gandum. Dikejar oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, tapi orang ini memberikan alasan bahwa dia sedang membutuhkan dan sedang berhajat kepada makanan itu karena keluarganya sedang kelaparan. Maka Abu Hurairah melepaskannya. Di malam yang kedua, rupanya orang ini datang lagi dan mencuri. Ditangkap lagi kemudian memberikan alasan yang sama. Kemudian di malam yang ketiga, sama juga. Kena tangkap, tapi Abu Hurairah mengatakan, untuk kali ini saya tidak akan lepas. Akan saya laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskan saya. Maukah ku ajarkan kepadamu satu ayat dalam Al-Quran. Kalau kau baca, sebelum tidurmu, kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Kemudian orang ini mengatakan, bacalah ayat kursi. Keesokan harinya, Nabi SAW menjelaskan siapa yang 3 hari berturut-turut mencuri gudang zakat itu. Maka Rasul mengatakan, tahukah engkau ya Abu Hurairah siapa dia? Kata Abu Hurairah, Allah wa Rasulullah alam. Kata Rasul, dialah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadhub. Dia dalam hal ini mengajarkan surah ayat kursi benar, tetapi kebanyakan mereka adalah para pendusta. Di sini disebut 3 hari. Sehingga para ulama membolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu 3 hari sebelum Id. Atau 2 hari atau 1 hari sebelum Id dibolehkan. Dalam rangka tausiah, hanya sekedar meluaskan waktu. Karena mungkin di antara orang ada yang tidak sempat zakat di malam hari Id, apalagi ketika habis sholat subuh sebelum imam naik mimbar ke atas khatib Id. Tetapi seafdal-afdalnya orang mengeluarkan zakat itu adalah setelah subuh sampai khatib naik mimbar di sholat Id. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang keempat tentang kemana zakat itu harus didistribusikan, diarahkan kemana. Kita tahu bahwa secara umum di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masarib zakat dalam surah yang ma'ruf yang mungkin sebagian kita menghafalnya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dari surah At-Taubah ini ada 8 asnaf. Sedekah itu dialirkan. Pertama kepada fuqara, yang kedua kepada orang-orang miskin, yang ketiga kepada orang-orang yang bekerja sebagai amil zakat, yang keempat kepada orang-orang yang hendak dilembutkan hatinya, yang kelima kepada budak yang hendak memerdekakan dirinya, yang keenam, yang ketujuh orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang ataupun talabul ilmi, dan yang kedelapan ibnus sabil, orang yang sedang safar. 8 asnaf ini berlaku kepada zakat atau sedekah. Akan tapi khusus zakat fitrah berdasarkan hadis yang tadi kita baca, hadis daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia mengatakan bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan, 1 sok dari tamar, 1 sok dari gandum, kepada hamba yang merdeka ataupun hamba sahaya, kepada laki-laki dan perempuan atau kepada anak-anak dan juga orang besar, minal muslimin, dari orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di sini ada kata-kata wa ta'matan lil masakin, dan zakat fitrah itu dalam rangka memberi makan fakir miskin. Maka dari hadis Abdullah ibn Umar umum bahwa zakat fitrah itu dilakukan siapa saja, baik Anda puasa atau tidak, baik Anda kecil atau besar, baik Anda sakit atau sehat, baik Anda mukim ataupun safar, tetap Anda keluarkan zakat. Kemudian dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menunjukkan kepada siapa zakat itu disalurkan, tu'matan lil masakin, kepada orang miskin. Dari sini kata para ulama bahwa distribusi zakat fitrah itu hanya kepada fuqara wal masakin, berbeda dengan zakat mal yang ke-8 asnaf itu. Tentu alasannya hadis ini, dan alasannya yang kedua karena Nabi SAW dan juga para sahabatnya tidak pernah membagikan zakat fitrah itu ke-8 asnaf kecuali kepada fuqara dan juga al-masakin. Artinya sudah clear bahwa penyaluran zakat fitrah itu hanya kepada fuqara wal masakin, bukan kepada yang lainnya. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir tentang hikmah di balik zakat fitrah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang sangat luar biasa di zakat fitrah ini. Pertama, zakat fitrah ini adalah sebuah ibadah. Tentu yang namanya ibadah adalah tauqifiyah, terima jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita zakat fitrah, artinya kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini pahala yang sangat besar ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bentuk syukur. Bahwa zakat ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu lezat dengan ibadah di bulan Ramadan, bisa tarawih, bisa puasa, bisa baca Quran. Maka sebagai bentuk syukurnya, di akhir Ramadan kita keluarkan zakat fitrah. Kemudian juga yang nomor 3 di antara faedah zakat fitrah itu adalah tarbiyah, khususnya kepada kepala rumah tangga. Ada sebagian kepala rumah tangga itu yang mereka tidak peduli dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang-orang yang wajib nafkahinya. Tapi ketika datang Idul Fitri, maka Anda sebagai kepala keluarga wajib untuk mengeluarkan zakat Anda sendiri, zakat istri Anda, dan zakat anak-anak Anda. Di sini ada tarbiyah, bahwa kepala rumah tangga harus lebih memperhatikan kepada keluarganya. Kemudian yang keempat, bahwa di dalam zakat fitrah itu Anda akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Pahala yang sangat besar sekali, karena bagaimanapun dalam kandungan zakat fitrah itu ada unsur sedekah. Dan kita tahu pahala sedekah luar biasa. Ya. Kemudian juga yang kelima, bahwa zakat fitrah ini adalah syiar. Ketika para ulama mengatakan wa in tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Artinya kalau seandainya Anda tampakkan zakat itu, maka itu sebuah nikmat. Tapi kalau engkau sembunyikan, lebih baik lagi. Maknanya kata para ulama, yang tampak ini ibadah zakat wajib, yang disuruh disembunyikan itu adalah ibadah sedekah sunnah. Artinya kalau wajib, tampakkan saja. Ini sebagai syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita kemudian menampakkan syariat zakat fitrah ini dalam rangka
menyebarkan syiar. Dan Allah mengatakan, "Waman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, bahwa zakat fitrah ini tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Begini, malaikat saja yang diciptakan oleh Allah ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat, nanti pada hari kiamat ketika wajah mereka mendongak kemudian memandang wajah Allah, apa yang mereka katakan? Subhanak ma abadna, subhanak ma suci engkau ya Rabb, ma abadnaka haqqal ibadah, kami belum bisa menyembah engkau dengan sebenar-benar penyembahan ya Rabb. Itu ucapan malaikat pada ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat, sejak diciptakan sampai kiamat dibangkitkan. Tapi mereka mengatakan, ma abadnaka haqqal ibadah, kami belum bisa menyembahmu sesempurna mungkin ya Rabb, kami masih banyak kekurangan. Itu malaikat, apalagi kita. Mungkin saat berpuasa Anda bergibah, saat berpuasa Anda berdusta, saat berpuasa Anda mencaci, saat berpuasa Anda memaki, saat berpuasa Anda ngomong apa saja yang terkandung dosa. Maka dengan adanya zakat fitrah itu bisa membuang itu semuanya. Kalau dalam solat itu ada namanya sujud sahwi untuk menyempurnakan solat, maka dalam puasa itu ada zakat fitrah untuk menyempurnakan puasa. Untuk menyempurnakan puasa, ya kan? Kemudian juga yang terakhir, tu'matan lil masakin, karena faedah zakat fitrah itu dalam rangka memberi makan fakir miskin. Kita tahu bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak semua puasa. Ada orang tua yang tidak bisa puasa, ada orang sakit tidak bisa berpuasa, ada anak-anak tidak berpuasa. Tapi kenapa mereka diwajibkan semuanya untuk bayar zakat? Sampai-sampai Rasul mengatakan zakat itu berlaku kepada hamba sahaya, kepada orang merdeka, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada laki-laki, kepada perempuan, mutlak. Mau puasa, mau tidak, tetap zakat fitrah. Sementara Rasul mengatakan bahwa zakat fitrah ini adalah pembersih bagi orang yang berpuasa. Anak-anak tidak puasa, orang tua yang sakit tidak puasa. Mungkin orang yang safar tidak puasa. Bagaimana dikatakan kemudian tuhratan lisaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa? Hadis ini tidak sampai di sini, tapi ada kata-kata wa tu'matan lil masakin, sebagai memberi makan, sedekah kepada fakir miskin. Artinya yang berpuasa berlaku membersihkan puasanya, bagi yang tidak berpuasa itu bagian daripada sedekah yang disedekahkan, memberi makan fuqara dan juga al-masakin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa zakat fitrah ini hikmahnya luar biasa. Tetapi harus Anda bedakan bahwa ada perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu sesuai dengan namanya. Ada yang mengatakan fitrah itu diambil dari fitri, artinya berbuka, kembali berbuka. Makanya kenapa dikeluarkan seafdal-afdalnya zakat fitrah itu ketika selepas subuh sampai khatib naik mimbar menunjukkan Anda tidak puasa di hari itu. Maka disebut fitr, zakatul fitr, zakat kembali kepada berbuka. Ada juga mengatakan fitri di sini fitrah artinya jiwa. Ya, jadi itu zakatnya jiwa, ya kan? Berbeda dengan zakat mal, ya zakatnya harta. Jadi kalau seandainya zakat jiwa itu membersihkan jiwa, kalau zakat mal itu membersihkan harta. Kemudian juga zakat fitrah ini berkaitan dengan badan. Artinya dimanapun Anda berada, disitulah Anda zakat fitrah. Contoh seandainya Anda orang Batam, kemudian safar ke Jawa. Ketika sampai di Jawa terbenam matahari malam Id, berarti Anda zakat di sana. Atau orang Padang ke Batam, sampai di Batam terbenam matahari malam Id, maka Anda zakat di Batam. Karena zakat fitrah itu mengikuti badan kita. Beda dengan zakat mal. Ya, zakat mal bisa didistribusikan kepada orang-orang tempatan. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil dari orang kaya tempatan, disalurkan kepada orang-orang miskin tempatan. Kemudian juga dari nisab juga tentu akan berbeda, karena zakat mal itu 2,5%, tapi zakat fitrah itu hanya 2,5 kg sampai 3 kilo beras. Kemudian juga zakat fitrah ya, berlaku kepada semuanya. Anak-anak, perempuan, laki-laki, orang dewasa, orang sakit, orang sehat, orang safar, orang mukim, berlaku. Tapi zakat mal tidak, hanya berlaku kepada orang yang punya harta dan kalau sudah sampai nisabnya. Kalau belum, memang tidak wajib zakat.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti semua ini adalah bahwa zakat fitrah itu sebuah kewajiban, jangan sampai ditinggalkan, maka manfaatnya besar bahwa bisa menambal kekurangan-kekurangan kita saat kita berpuasa di bulan Ramadan, sehingga ketika betul-betul kita keluar Ramadan dengan zakat fitrah, sempurnalah pahala puasa kita yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa zakat adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan zakat ini satu di antara rukun Islam. Sebuah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-saimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakini man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mewajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan kotor ketika puasa, dan juga memberi makan bagi fakir miskin. Maka barang siapa yang melaksanakan sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Tapi barang siapa yang memberikan zakat setelah salat Id, maka dianggap sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala memasukkan orang yang tidak mau bayar zakat karena kebakhilannya, dianggap dia telah melakukan dosa besar dan ancamannya berat pada hari kiamat. Ada 3 hadis tentang ancaman orang yang tidak mau bayar zakat. Perhatikan. Pertama, riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Wala sahibi kanzin la yaf'alu fihi haqqahu illa ja'a kanzuhu yawmal qiyamah syuja'an aqra yatba'uhu fatihan fa idza atahu farra minhu fayunadihi khud kanzaka alladhi khaba'tahu fa ana anhu ghani fa idza ra'a an la budda minhu salaka yadahu fi fihi fayaqdhamuha qadmal fahli." Kata Nabi SAW, tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan aqra yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatanginya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu akan memanggilnya, "Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan di dunia. Aku tidak membutuhkannya." Maka ketika pemilik harta itu melihat bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut, maka ular tersebut memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Na'udzubillah. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilihzi mataihi ya'ni bishiddiqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala qawlahu ta'ala wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah
walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Nabi SAW mengatakan, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan akra. Maksudnya yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun. Yang berusaha menerkam, yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian beliau SAW membacakan surah Ali Imran ayat 180. Sekali-kali, janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah, yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Kemudian juga hadis yang ketiga. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wala yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaiha min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Tidaklah pemilik emas ataupun perak yang tidak menunaikan hak zakatnya, kecuali jika telah terjadi pada hari kiamat, perak dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dibakarkan dahinya, lambungnya, punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu ketika menjadi dingin maka akan dipanaskan kembali untuk menyiksanya. Dan itu dilakukan pada hari kiamat yang satu hari ukurannya 50,000 tahun. Sehingga diputuskan di antara seluruh hamba, kemudian dia akan melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Na'udzubillah. Inilah ancaman orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah semua orang boleh kita berikan zakat? Rupanya di sana ada beberapa orang yang seseorang tidak boleh menyalurkan zakat kepada mereka. Siapa mereka? Yang pertama, zakat tidak boleh disalurkan kepada Bani Hashim. Maksudnya Bani Hashim ini keluarga Nabi SAW. Alasannya karena zakat ini harta kotor. Seseorang ketika mengeluarkan zakat artinya mengeluarkan kotoran dari hartanya. Sementara Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW tidak layak menerima harta kotor. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Innamas sadaqata la tambagi li ali Muhammadin. Innama hiya awsahun nas. Rawahu Muslim. Sesungguhnya sedekah tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad. Karena sesungguhnya harta itu adalah harta kotor manusia. Kemudian yang kedua, zakat fitrah juga tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kepada orang murtad. Tidak boleh. Kepada orang-orang yang memerangi Islam. Kecuali kalau orang kafir ini adalah dalam rangka hendak dilembutkan hatinya. Maka boleh diberikan. Tetapi kalau tidak untuk itu, maka haram zakat fitrah itu diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, zakat fitrah juga tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Karena asal zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya dan diserahkan kepada orang miskinnya. Jadi orang kaya tidak boleh diberikan zakat karena mereka orang-orang yang mengeluhkan zakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau seandainya orang kaya ini masuk dalam sabda Nabi SAW.
Kata Nabi SAW, la tahillus sadaqatu li ghani illa li khamsah. Tidak halal sedekah bagi orang kaya itu kecuali kepada 5 kelompok. Pertama, amil alaiha. Memang dia amil. Kemudian yang kedua, aw rajulin ishtaraha bimalihi. Aw gharimin. Aw ghazin fi sabilillah. Aw miskin tusaddiqu alaihi minha fa uhdiya minha li ghani. Pertama, saya ulangi, dari orang kaya yang boleh diberikan zakat adalah seorang amil. Memang dia pengurus zakat. Pengurus zakat. Atau seseorang yang kemudian bangkrut. Orang kaya ini bangkrut karena menebus orang, akhirnya dia pun jatuh miskin, maka boleh diberikan zakat. Atau dia banyak hutang. Atau dia sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghazin fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, tidak boleh zakat fitrah diberikan kepada orang fasik. Karena dikhawatirkan apa yang kita berikan kepada mereka digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang fasik, pendapat yang kuat, tidak boleh diberikan zakat. Walaupun ada khilaf di antara ulama, selama dia masih muslim, sebagian ulama bolehkan. Tapi pendapat yang kuat, orang fasik tidak berhak mendapatkan zakat. Karena dikhawatirkan kemudian zakat itu, harta itu akan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali maksudnya untuk anak-anaknya. Karena anak-anaknya tidak tersangkut dengan dosa bapaknya. Kemudian yang nomor 6, sedekah tidak diberikan kepada lidhi mirratis sawiyah. Artinya orang yang kuat badannya, orang yang sehat badannya, orang yang sanggup bekerja. Bukan orang sakit, bukan orang yang sudah tua. Memang betul-betul sehat, kekar, bisa bekerja. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tahilus sadaqatu li ghani wala dhi mirratin sawi. Tidak halal sedekah itu bagi orang kaya dan pemilik kesehatan. Maksudnya dhi mirratis sawi ay al-qawi as-sahihil badan, orangnya kuat, kemudian badannya sehat, alladhi yaqdiru alal amal, dan dia sanggup untuk bekerja. Maka tidak berhak orang-orang seperti ini mendapatkan zakat. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, zakat juga tidak boleh kepada orang yang berhak kita berikan nafkah. Seperti orang tua, anak-anak, istri. Maka tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Orang-orang yang wajib kita nafkahi mereka. Atau ayah, kemudian ibu, kemudian kakek, kemudian nenek gitu ya. Maka mereka tidak boleh diberikan zakat. Tetapi kita berikan nafkah mereka. Nafkah wajib kepada mereka. Maka inilah orang-orang yang memang dikhususkan 7 kelompok ini, boleh seseorang itu tidak memberi zakat kepada mereka. Bahkan bisa jadi haram hukumnya. Kemudian yang terakhir, lalu siapa orang-orang yang boleh tidak bayar zakat? Pertama, orang fakir yang memang tidak sanggup makan untuk 1 hari itu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, janin. Idza lam yulad qabla maghribil lailatal id, kalau memang tidak dilahirkan sebelum maghrib di malam id, maka tidak wajib zakat. Kemudian al-mayyit alladhi mata qabla ghurubisy syamsi akhir yaum min Ramadan, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, maka 3 kelompok ini tidak wajib zakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai nasihat akhir, kita tahu bahwa zakat ini adalah fitnah bagi seorang muslim, ujian bagi seorang muslim. Allah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat bahwa harta dan anak-anak itu fitnah. Kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu hadil ummah al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Lah zakat ini bagian daripada fitnah, ujian. Bagaimana tidak ujian? Sekarang Anda bekerja dari pagi sampai sore. Anda mencari uang. Tiba-tiba kemudian Anda disuruh memberikan hasilnya kepada orang yang tidak terkait dengan pekerjaan Anda. Tidak membantu Anda, bahkan tidak kenal siapa dia. Tapi kita disuruh memberikan uang kepadanya, memberikan zakat kepadanya. Maka ini ujian.
ujian bagi orang yang beriman. Apakah dia bisa melakukan seperti itu, menghilangkan kebakhilannya, ataukah justru dia tidak sanggup mendapatkan ujian sehingga dia selamanya bakhil akan hartanya. Yang jelas bahwa kita tahu bahwa harta itu tidak akan bermanfaat sama sekali pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang memang mengeluarkan harta itu untuk sedekah, zakat dan yang semacamnya. Kata Nabi SAW, "Maluka ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa abqaita." Hartamu yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan, itulah yang akan bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Allah mengatakan la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat tidak ada manfaat harta dan juga keturunan, kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Salah satunya orang-orang yang menunaikan zakat. Dan Allah juga mengatakan wailun likulli humazatil lumaza alladzi jama'a mala wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Celakalah bagi orang-orang yang mengumpat lagi mencela, yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkan dirinya, naudzubillah. Dan ingat, Allah juga mengatakan wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amalnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak bermanfaat bagiku, dan kekuasaan pun tidak bisa manfaat bagiku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mumpung kita hidup di dunia, maka investasikan harta kita untuk akhirat. Kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Apa maksudnya? Maka siapa yang hartanya diinvestasikan untuk akhiratnya dengan sedekah, dengan zakatnya, dengan kemurahannya, dia bangun istana di sorga, taman di sorga, kenikmatan di sorga, maka menjelang ajalnya dia cinta berjumpa dengan Allah karena ingin kembali ke rumah yang sudah dibangunnya di sorga. Tapi siapa yang menanamkan investasinya di dunia, tidak ada satu pun hartanya untuk akhiratnya, maka saat kematiannya dia benci berjumpa dengan Allah, karena dia harus meninggalkan rumahnya, istananya, dan begitu seterusnya, sehingga Allah pun benci berjumpa dengan dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.